طيب، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dari nikmat iman, Islam, kemudian nikmat-nikmat yang melekat di dalam diri kita, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan lain sebagainya. Dan tidaklah semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita tadi, hendaknya wajib untuk kita syukuri dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita teladan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla, sampailah kita di pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla yang sering kita dengar, yang sering kita baca melalui ayat-ayatnya, yaitu nama Allah As-Sami', Zat yang Maha Mendengar. Disebutkan oleh Syekh Hafidhullah Ta'ala bahwa ismun takarrara wuruduhu fil Quran adalah nama yang sering berulang di dalam Al-Quran. Fima yaqrubu min khamsina mawdi'an. Yang bahkan jumlahnya mendekati atau kurang lebih ada 54. Ada di 50 ayat atau 50 tempat. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, innallaha sami'un basir." Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang mereka menggugat kepada engkau tentang suaminya, yaitu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, dan mengadukan hanya kepada Allah, dan Allah Azza wa Jalla mendengar tanya jawab di antara kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan syahidnya pada lafaz innallaha sami', sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar. Kemudian disebutkan pula dalam firman yang lainnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tiada sekutu atau yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir, dan dialah zat as-sami yang Maha mendengar, al-basir lagi Maha melihat. Kemudian dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lainnya, Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan tatkala Ibrahim mendirikan pondasi Baitullah, dan juga Ismail, Rabbana taqabbal minna, maka mereka mengatakan, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, syahidnya juga jelas bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau zat yang Maha mendengar. Dikatakan oleh Syekh Hafidhullah Ta'ala, was-sami' yang dimaksud dengan zat yang Maha mendengar, huwallazi yasma'u jami'al aswat ala ikhtilafil lughati wa tafannanal hajat wa tafannunil hajat. Sungguhnya As-Sami ialah zat yang mendengar semua suara ala ikhtilafil lughat, yang berbeda-beda bahasa, dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa yang lain-lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla Maha mendengar itu semua. Wa tafannunil hajat, dan kalau seandainya semua bahasa tadi itu mengutarakan hajatnya masing-masing, kebutuhannya masing-masing, maka Allah Azza wa Jalla juga Maha mendengar. Qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahrihi. Sirrul qawli wa jahruhu. Dan sama, tidak ada bedanya antara suara yang berbisik dengan suara yang keras di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ya, suara yang berbisik juga akan dengar oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan sawa'um minkum man asarul qawla. Nah, begitupun kalian yang membisikkan ucapan, wa man jahara bihi, mengeraskan bacaan, wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar,
Dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan di siang hari, maka semua hal tadi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a sam'uhu al-aswati kulliha al-aswata kullaha. Sungguhnya pendengarannya meliputi semua suara. Fala takhtalifu alaihi al-aswatu wala tashtabihu. Dan tidak ada sedikit pun apa? Iltibas, artinya saling tindih satu sama lain antara satu suara dengan suara yang lain. Kalau kita ngobrol dengan orang misalnya, misalnya kita ngobrol dengan 40 orang atau 10 orang misalnya, masing-masing orang mengutarakan keinginannya masing-masing kepada kita. Satu orang bilang, tolong ambilkan air. Satu ngomong, tolong ambilkan makan. Satu yang ngomong, tolong ambilkan pulpen. Satu yang ngomong, tolong ambilkan buku dan lain sebagainya. Maka di telinga kita yang masuk mungkin orang yang paling dekat dengan kita. Di telinga kita yang paling masuk adalah orang yang paling keras suaranya. Atau di telinga kita yang paling masuk adalah orang yang paling kita sukai. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua suara tadi sebanyak apapun jumlahnya, berbeda-beda logat atau bahasanya, maka tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua didengar dengan pendengaran yang sempurna. Wala yushghiluhu minha sam'un an sam'in. Dan tidak ada sedikit pun yang bisa menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yughallituhu tanawwu'ul masail, dan tidak ada masalah baginya apa? Berbeda-beda permintaan tidak ada masalah. Sebagaimana kita contohkan tadi, satu minta A, satu minta B, satu minta C, sampai permintaan Z sekalipun, maka tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yudrimuhu kasratus sa'ilin, dan tidak sedikit pun melelahkan bagi Allah Azza wa Jalla banyaknya orang yang meminta. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengancam dalam ayat dalam surah Ghafir ayat 60, Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang enggan untuk beribadah kepadaku, yastakbiruna an ibadati, pongah, jadi merasa congkak, merasa cukup dari beribadah, berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam secara hina-hina. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, memberikan hikmah kepada kita. Allah yang sedemikian luas rahmatnya. Allah Azza wa Jalla yang mendengar permintaan dari berbagai macam bahasa. Kok kita sebagai hambanya malas meminta, ini bentuk kesombongan dari seorang hamba. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan atau disebutkan dalam hadis qudsi, bahwa kalau seorang hamba tidak pernah minta sama sekali, maka Allah Azza wa Jalla akan gantikan kita dengan orang, kemudian gantikan dengan kaum yang kaum tadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang suka sekali untuk diminta. Baik. Kalau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa ghairu wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Laqad ja'atil mujadilatu ila nabi tukallimuhu. Datang seorang mujadilah, orang yang pengen ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbincang kepada Rasul. Wa ana fi nahiyatin minal baiti. Aku berada di sisi lain rumah. Ma asma'u ma taqul. Dan aku tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Fa anzalallahu azza wa jalla. Kemudian Allah menurunkan ayatnya. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Wa fi riwayatin qalat tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'in. Dalam riwayat yang lain disebutkan maksudnya Allah Azza wa Jalla yang pendengaran yang meliputi segala sesuatu. Artinya ayat ini untuk menegaskan Allah itu uh, uh, ketika disebutkan asbabul wurudnya ayat ini atau asbabun nuzulnya ayat ini, maka apa? Maka kita menjadi belajar bahwa saya Aisyah seorang manusia biasa, seorang makhluk tidak bisa mendengar perbincangan yang jaraknya sedikit, sedikit, hanya di sisi lain rumah saja. Maka tapi Aisyah tidak bisa mendengar. Tapi Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, zat yang beristiwa di atas arsy, maka pendengarannya tidak terhalang sedikit pun. Falau qama al-jinnu wal insu kulluhum min awalihim ila ayyarithallahu al-ardu wa man 'alaiha fi sa'idin wahid. Bahkan kalau seandainya dari kalangan manusia ataupun jin, mereka berkumpul semuanya. Dari yang awal sampai nanti hari kiamat, kumpul semuanya. Di satu tempat, di satu lembah, wa sa'alullah jami'an fi lahdatin wahidah. Semuanya sepakat serentak minta kepada Allah Azza wa Jalla satu permintaan atau permintaan yang berbeda-beda. Wa kullun arada hajatahu, setiap dari jin manusia tadi mengungkapkan kebutuhannya. Pengen apa disebutkan semuanya berbeda-beda misalnya. Wa kullun tahaddatsa bilahjatihi wa lughatihi la sami'ahum ajma'in
Kalau seandainya mereka semua bincang-bincang dengan bahasa mereka sendiri, minta doa kepada Allah Azza wa Jalla dengan bahasa mereka sendiri, la sami'ahum ajma'ina tuna ayyakhtalitu alaihi sautun bi sautin aw lughatun bi lughatin aw hajatun bi hajatin. Maka niscaya Allah akan mendengar mereka semua tanpa sedikit pun tercampur antar satu bahasa dengan bahasa yang lain, antar satu permintaan dengan permintaan yang lain, antar satu suara dengan suara yang lain. Tidak ada sedikit pun tumpang tindih. Kalau kita tadi bicara di satu mikrofon yang sama, maka suara satu akan tindih tumpang tindih dengan suara yang lain. Tapi ketika di hadapan pendengaran Allah Azza wa Jalla, maka semua suara tadi tidak ada masalah. Wa min ad-dalaili ala hadha qauluhu subhanahu fil hadis al-qudsi. Yang menunjukkan akan hal ini adalah perkataan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza ghamisa fil bahri. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai hambaku, seandainya kalian mulai dari awal sampai akhir, dari kalangan manusia maupun jin, berdiri di satu lembah, satu tempat yang sama, dan mereka semua minta kepadaku, maka aku akan minta atau akan berikan, aku akan kabulkan setiap permintaan mereka. Dan pengabulan tadi tidak sedikit pun mengurangi kerajaanku, kecuali sebagaimana ketika ada jarum dicelupkan ke dalam lautan, kemudian diangkat. Nah, berkurangnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla seperti hal tersebut. Maksudnya bukan berarti kekuasaan Allah berkurang sedikit, enggak. Tapi ibarat tidak ada efeknya sama sekali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau kita ini dari awal sampai akhir nanti hari kiamat minta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sahih yang disebutkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kunna idza alauna kabbarna. Kalau kami berada di tempat yang tinggi alias naik, kabbarna, maka kami bertakbir. Faqala, nah, ini menunjukkan mereka bertakbir dengan keras. Jadi teriak Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum. Tenang, tahan. Tahan. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian ini tengah berbincang, tengah berdoa kepada zat yang tidak tuli. Kepada zat yang tidak tuli. Wala ghaiba, dan tidak pula dia tidak ada di hadapan kita. Pasti hadir di hadapan kita. Walakin tad'una sami'an basira qariba. Akan tapi kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar, lagi maha melihat, kemudian lagi maha dekat. Dan sabda Nabi maksudnya irba'u ala anfusikum ay irfaqu bi anfusikum fala tukallifuha bi raf'i aswatikum. Maka kasihani diri kalian sendiri. Jangan apa? Jangan terlalu mengangkat suara. Fa innahu la hajata ila dzalika. Allah tidak butuh dengan hal demikian. Fa inna man tukabbirunahu sami'un fa inna man tukabbirunahu sami'un basirun yasma'ul aswatal khafiyyata kama yasma'ul jahriyata. Sungguhnya zat yang kalian semuanya itu bertakbir kepadanya adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita ini bincang dengan orang yang pendengarannya bagus, ya biasanya santai. Tapi kalau kita bicara dengan orang tua misalnya, terus kemudian orangnya sudah pendengarannya sudah tidak beres, nah kita akan teriak-teriak. Tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla yang pendengarannya sempurna, maka kita tidak perlu teriak-teriak. Maka di antara adab kita berdoa kepada Allah, ya dipelankan suaranya. Yasma'ul aswatul khafiyyata kama yasma'ul jahri. Allah itu maha mendengar suara yang samar dan juga suara yang keras. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang kalian sembunyikan wa akhfa, dan juga lebih kalian sembunyikan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, mengutip perkataan Tuhaq rahimahullah taala, yang dimaksud dengan sirra adalah perkataan yang kita bisikkan. Jadi kita bisik-bisik, nah itu Allah Azza wa Jalla maha mendengar. Sementara akhfa adalah perkataan yang belum sempat kita lontarkan. Apa yang terbersit dalam hati kita, maka Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya. Baik, waqad ankara Allah subhanahu dhanna man dhanna minal musyrikin anna Allah la yasma'u sirra wan najwa. Dan Allah mengingkari persangkaan atau keyakinan orang-orang musyrik yang mereka meyakini Allah tidak mendengar. Allah tidak mendengar perkataan yang dibisik-bisikkan. Jadi ketika ada orang bisik-bisik, Allah tidak akan dengar. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira kami tidak mendengar perkataan lirih mereka? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Tidak demikian, sungguhnya utusan-utusan kami, yaitu para malaikat,
ladaihim yaktubun, di sisi mereka tengah mencatat apa yang mereka katakan. Bukan berarti Allah butuh dengan malaikat-malaikat tadi. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin menegakkan hujjah nantinya di hadapan makhluknya di hari kiamat, bahwasanya tidak ada sedikit pun yang tertinggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ijtama'a indal baiti Qurasyiyan wa Thaqafiyun atau Thaqafiyani wa Qurasyiyun di satu rumah. Sebentar. Tapi berkumpul di samping Ka'bah. Indal bait maksudnya Baitullah. Dua orang Quraisy dan satu orang Thaqafi dari Bani Sakif. Atau dua orang Bani Sakif dan juga satu orang Quraisy. Kathiratun syahama butunahum. Kemudian perut mereka kathiratun syahmu butunihim. Nah, perut mereka kebanyakan lemak dan sedikit pengetahuan. Qalilatun fiqhu qulubihim. Ya, mereka sedikit pengetahuan tapi banyak lemaknya. Faqala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Atarawna anna Allah yasma'u ma naqul?" Nah, tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah mendengar apa yang kita ucapkan? Qala al-akhar, maka sebagian lain mengatakan yasma'u in jaharna wala yasma'u in akhfaina. Dia ini mendengar kalau kita keraskan suara. Tapi kalau kita bisik-bisik tidak akan dengar. Wa qala al-akhar, maka yang lain mengatakan in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfaina. Kalau dia mendengar yang kita keraskan, tentu dia mendengar apa yang kita sembunyikan. Fa'anzalallah azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat, "Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kata Allah azza wa jalla, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Jadi bantahan untuk mereka yang menyangka, atau orang-orang atau sebagian dari tiga orang tadi yang menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mendengar apa yang apa yang disembunyikan dan hanya mendengar apa yang dikeraskan. Ini juga bantahan ya untuk orang-orang yang meskipun tidak meyakini demikian. Kita ini semua yakin bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mendengar. Mau kita sembunyikan, mau kita keraskan, Allah Maha mendengar. Tapi lisanul hal kita, perbuatan kita seringkali menyelisih apa yang kita yakini. Jika seorang berbuat maksiat, berkata yang kotor, maka sesungguhnya dia tengah bertentangan dengan apa yang dia yakini. Kita meyakini Allah Azza wa Jalla Maha mendengar yang samar maupun yang keras. Tapi kenapa ketika bermaksiat kita pelan-pelankan seolah-olah Allah Azza wa Jalla tidak mendengar. Padahal Allah Maha mendengar apa yang kita samarkan maupun apa yang kita keraskan. Baik. وفي هذا السياق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد فيما يتعلق بصفات الرب وأسمائه يترتب عليه فساد الأعمال وانحلال الدين والوقوع في الهلاك والردى والخسران. Dan di dalam konteks ayat ini menunjukkan bahwasanya keyakinan yang buruk yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan juga nama-namanya itu bisa berkonsekuensi rusaknya amal seseorang. Rusaknya amal seseorang dan juga agamanya. Bisa jadi mereka jatuh ke dalam kehancuran dan juga kerugian. Ya, sebagaimana kita contohkan tadi, orang yang meyakini atau sekedar mengakui dia yakin bahwa Allah Maha mendengarnya, tapi ketika dia mengucapkan sesuatu, dia tidak pernah mikir bahwa Allah juga mendengar perkataan buruknya. Allah Azza wa Jalla mendengar bisik-bisik gosip yang dia utarakan. Allah Azza wa Jalla mendengar apa yang dia keluhkan terhadap saudaranya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Dan demikian itu persangkamu yang telah kamu sangka terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Fa in yasbiru fannaru maswal lahum. Jika mereka bersabar menerima azab, ya silakan, neraka itu tempat kembali mereka. Fa'iyasta'tibu wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin. Dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka mereka tidaklah termasuk orang-orang yang diterima alasannya. Karena Allah sudah mendengar semua yang terjadi sebelumnya. Baik. Ya khasana azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pendengaran Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, "Inna sam'a al-mudhafa ila Allah Azza wa Jalla yang qasum ila qismain." Sesungguhnya pendengaran Allah Azza wa Jalla yang disandarkan kepada Allah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, as-sam'un yata'allaqu bil masmu'at, fayakunu ma'nahu idrakus shaut. Yaitu pendengaran yang berkaitan dengan al-masmu'at. Al-masmu'at berarti apa? Yang didengar. Maka maknanya meliputi suara.
Jadi apa yang didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka fayakunu ma'nahu, maka makna sam'un di sini adalah idrakus shaut. Yaitu Allah mendengarkan semua suara. Yang kedua, pendengaran yang dimaksud adalah sam'un di mana istijabah. Maksudnya dengar di sini adalah istijabah, dikabulkan. Annahu subhanahu yujibu man da'a. Allah mengabulkan doa orang yang mendengarnya. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail membangun Ka'bah, apa yang mereka ucapkan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, kabulkan permintaan kami atau kabulkan amal-amal kami atau terima amal-amal kami. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau zat yang maha mendengar. Dan pendengaran dimaksud bukan kok sekedar mendengar apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, tapi mendengar maksudnya istijabah, yaitu kabulkan, mengabulkan. Baik, jadi sekali lagi sam'un ini konteksnya. Yang pertama adalah mendengar suara, dan konteks yang kedua istijabah, yaitu apa? Yaitu mengabulkan apa yang diucapkan seorang hamba. Dan ketika seorang yang sholat mengatakan sami Allahu liman hamidah, maksudnya ajabah. Yaitu Allah Azza wa Jalla mendengar orang yang memujinya, maksudnya ajabah, mengabulkan permintaannya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar saja lalu kemudian diabaikan, enggak. Tapi dengar kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita eh, di pelajaran pertama kalau tidak salah ya, ada pelajaran tentang eh, apa namanya? Allah musta'an. Ada dilalah mutabaqah, ada dilalah mutabaqah, ada tiga jenis dilalah. Jadi dilalah, ada dilalah yang sesuai dengan maknanya, sesuai dengan maknanya. Jadi kalau dikatakan sami'a mendengar atau sami maksudnya mendengar, yaitu mendengar suara. Dikatakan melihat maksudnya melihat sesuatu, melihat bentuk. Itu yang pertama. Ada dilalah yang berkaitan dengan pendengaran tadi, yaitu istijabah, yaitu misalnya sami'un artinya mendengar. Kemudian dilalah yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah dengan mendengar tadi, pendengaran Allah Azza wa Jalla juga dikaitkan dengan pengabulan Allah Azza wa Jalla atas apa yang didengar. Kemudian yang ketiga, atau makna-makna yang lainnya yang berkaitan erat meskipun tidak secara langsung. Baik. Allah Ta'ala silakan dimurojaah di pembahasan masalah dilalah di kaidah-kaidah yang pertama atau kaidah-kaidah muqaddimah. Baik, ikhwatul azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya wasam'u alladhi bima'na idraku shaut yang qasmu ila salasati aqsam. Begitupun pendengaran yang dimaksud dengan mendengar suara itu ada tiga macam. Yang pertama, al-awwal ma yuqsadu bihi tahdid, yang dimaksud untuk mengancam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ya, apakah mereka mengira kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Atau Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allahu musta'an. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Dan sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang yang meyakini, yang menyatakan bahwasanya Allah fakir dan kami kaya. Nih, dua maksud dari sami'a di sini, maksudnya bukan sekedar mendengar semata, tapi untuk mengancam mereka. Allah mengetahui apa yang, atau Allah mendengar apa yang mereka persangkakan. Allah Azza wa Jalla mendengar apa yang mereka yakini dan lain sebagainya. Maka ini untuk mengancam mereka, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita mengatakan misalnya, ada orang berbuat ghibah, lalu kita katakan Allah dengar loh. Maksudnya bukan untuk mengabarkan Allah tuh maha mendengar, bukan. Tapi kita katakan Allah mendengar setiap kemaksiatan yang kau kerjakan. Maka ini untuk ancaman. Yang kedua, mayuqsadu bihi at-ta'yid, yang ditujukan untuk menolong. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innani ma'akum asma' wa ara. Sungguhnya kami atau aku ini Allah bersama dengan kalian berdua, itu Musa dan Harun. Asma' wa ara. Nah, kami mendengar atau aku mendengar juga aku melihat. Jadi tujuannya bukan sekedar apa? Bukan sekedar untuk mengabarkan. Kami ini mendengar. Kalau mendengar, nah betul, mendengar suara. Tapi di samping itu asma wa ara dalam rangka untuk menjadi jaminan tenang, tak dengar suara kalian, tak dengar keluhan kalian, maka apa? Maka nggak usah khawatir. Maka dikatakan sin arada subhana ayyu ayyida Musa wa Harun bi dzikri kaunihi ma'ahuma yasma'u ya. Nah, Allah Azza wa Jalla mengharapkan atau menginginkan di ayat ini untuk mengabarkan kepada Musa dan Harun bahwasanya Allah Azza wa Jalla bersama mereka berdua dan dia mendengar apa yang terjadi dan melihat apa yang terjadi. Baik. Kemudian yang ketiga, makna mendengar suara yang ketiga yaitu mayyusadu bihi bayal ihata. Mendengar untuk menjelaskan bahwasanya dia meliputi segala-galanya. Jadi kekuasaan Allah tidak terbatas. Kata Allah Azza wa Jalla, qad sami Allahu qaulal lati, sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat 1 tadi.
Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mendengar apa yang terjadi semuanya. Bahkan suara-suara yang sama, suara yang bagi makhluk yang lainnya tidak terdengar sama sekali, maka bagi Khalik, bagi Allah Azza wa Jalla semuanya terdengar. Tidak ada sedikit pun batas. طيب وقد أبطل الله في القرآن شرك المشركين بتوجيههم إلى أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. Allah juga membatalkan semua kesyirikan orang-orang musyrik dengan cara bitaujihihim, karena mereka apa namanya, menuju kepada berhala-berhala alias menyembah berhala-berhala, beribadah kepada berhala yang mana notabene la tasma'u wa la tubsir. Berhala tadi tidak ada yang bisa dengar, tidak ada yang bisa melihat sama. Wala tughni syai'an, dan tidak dapat mendatangkan manfaat sama sekali. Maka Allah menunjukkan dia ini mendengar dalam rangka membatalkan kesyirikan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bagaimana mungkin engkau ini menyembah zat, menyembah berhala yang tidak punya pendengaran sama sekali. Bahkan kalau kita pukul berhala tadi, maka mereka tidak bisa membalasnya. Bahkan kalau kita gunjing di dekat dia, maka dia tidak bisa balas. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan, Annal mustahiqqa lil ibadah wallahu samiul basir. Yang berhak untuk diibadahi ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Alladzi lahu kamalus sam'i wa kamalul basar. Yang memiliki pendengaran sempurna dan juga penglihatan yang sempurna. Waqad warada hadzal ma'na fi mawadhi'ah minal Qur'ani al-Karim. Dan makna ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min duni. Perhatikan. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla la yaqduna bi syai'in innallaha huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendatangkan nama As-Sami Al-Basir untuk membantah mereka yang menyembah kepada selain Allah, yang mana yang mereka sembah tidak dapat mendengar dan juga tidak melihat. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir." Wahai ayahku, kenapa engkau mendengar atau kenapa engkau beribadah kepada zat yang tidak mampu mendengar dan juga tidak mampu melihat, wala yughni anka syai'an, dan tidak dapat memberikan manfaat sama sekali. Dia untuk membantah, bantah orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan ini memang akal mereka hilang, hilang. Mereka menyembah batu, mereka menyembah patung, mereka menyembah zat yang notabene pendengarannya terbatas. Untuk apa mereka sembah? Untuk apa mereka sembah? Padahal tidak bisa mengabulkan hajat mereka, tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali. Dan Allah juga mengatakan innalladzina tad'una min dunillah. Sungguhnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla ibadun amsalukum. Ibadun amsalukum. Adalah makhluk yang lemah yang serupa dengan kenafan. Innalladzina tad'una min dunillah. Sungguhnya mereka yang kalian sembah dari selain Allah Azza wa Jalla ibadun amsalukum. Mereka semua juga hamba semisal kalian. Orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang papa, orang-orang yang lemah, hamba saya semuanya. Lalu kemudian Allah mengatakan fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Silakan berdoa kepada mereka. Falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, iman kalian benar, maka mereka akan mengabulkan doa kalian. Alahum arjulun yamshuna biha. Apakah mereka punya kaki untuk mereka berjalan? Am lahum aydin yabtishuna biha. Apakah mereka punya tangan yang mereka bisa menggenggam? Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Mereka punya mata untuk melihat. Am lahum adzanun yasma'una biha. Mereka punya telinga untuk dengar. Qul ud'u syuraka'akum tsumma kiduna fala tunzirun. Kata Allah Azza wa Jalla, panggillah berhala-berhala kalian yang kalian jadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, kemudian lakukan tipu daya untuk menipuku dan lain sebagainya tanpa memberi tangguh kepadaku. Baik. Alhamdulillah kaum muslimin rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan nama-nama Sam'un atau nama-nama Sami dalam Al-Qur'an, baik dengan namanya secara langsung Samiul Alim misalnya, Samiul Basir, atau dengan isyarah kepadanya atau syahid dengannya, misal dengan yasma'u wa yara, lalu kemudian eh, apa dengan mendatangkan yang berlawanan dengan dia, misalnya alam amlahum adan yasma'una biha dan lain sebagainya. Ini dalam rangka membatalkan keyakinan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik. Berikutnya, dan keimanan seorang hamba bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, wa imanul abdi bi anna rabbahu sami'un yurithu hifdhan lil lisan wa siyanatan lil kalamihi wa muwadhabatan ala dzikri rabbi wa syukri. Sungguhnya keyakinan seorang hamba, keimanan seorang hamba bahwa Allah Maha mendengar akan mendatangkan hifdhan lil lisanihi, yaitu dia bisa menjaga lisannya, wa siyanatan li kalamihi. Kemudian ucapannya juga tertata, wa muwadhabatan ala dzikri rabbi wa syukrihi. Kemudian dia
juga secara rutin menyebut nama Allah Azza wa Jalla dan bersyukur kepadanya. Wal iktsara min munajatihi wa su'alihi. Memperbanyak munajat dan juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawassalu ilaihi bi hadzal ismil azim ay yuhaqqiqa raja'ahu wa yu'tiyahu su'alahu. Dan dia juga bertawasul dengan nama ini agar dikabulkan harapannya dan diberikan permintaannya. Jadi ini iman seorang seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba meyakini nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, yang lahir adalah kebaikan. Yang lahir adalah kebaikan. Seorang hamba meyakini menghafalkan nama As-Sami, menghafalkan nama Allah Maha Mendengar dan lain sebagainya, maka akan mendatangkan kebaikan. Begitupun ketika mendengar nama Allah As-Sami, maka di antara yang lahir adalah dia menjaga ucapannya, karena dia tahu setiap ucapannya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dilontarkan dengan perkataannya, maka apa? Maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an bahwasanya seorang hamba itu ketika melontarkan satu huruf pun, maka apa? Maka di sisinya ada raqibun atid, yaitu ya, malaikat ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencatatnya. Baik. Waqad kathura fil Qur'ani tawassulul anbiya ila Allah fi du'ai bi hadzal ism. Dan banyak sekali dalam Al-Quran itu para nabi itu bertawassul kepada Allah dalam doa-doa mereka dengan nama ini. Ya, jadi karena para nabi menggunakan nama ini untuk bertawassul, ya kita sebagai umat Islam yang juga agamanya adalah agama yang diemban oleh para nabi, ya ikut dengan contoh atau teladan mereka. Begitupun dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara firman Allah yang mengabarkan tentang perkataan Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguhnya Rabbku, sungguhnya dia maha mendengar doa. Wa qauluhu huwa wa Ismail alaihi salam. Dan juga perkataan beliau dan juga Ismail alaihi salam, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, kabulkan permintaan kami atau terima amal kami. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan juga doa Zakaria alaihi salam agar dikaruniai keturunan yang saleh. Dia mengatakan innaka sami'ud du'a. Sungguhnya engkau maha mengabulkan atau maha mendengar doa. Juga doa yang dikemukakan oleh Imran, yaitu istri Imran indama nazarat ma fi batniha muharraran, yaitu ketika dia bernazar, maka dia mengatakan fataqabbal minni, kabulkan atau penuhi permintaanku, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan fa'ajabahu subhanahu wa ajmain. Dan Allah kabulkan semuanya. Allah kabulkan semuanya. Ini dahsyatnya. Ini ada dahsyatnya. Kita seringkali lupa untuk menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Hanya melontarkan permintaan semata, tapi tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketika para nabi dan orang-orang saleh, mereka menggunakan nama Allah As-Sami untuk bertawassul dengan nama tadi dalam doa mereka, fa'ajabahum subhanahu wa ajmain. Allah kabulkan doa mereka semua. Allah mengatakan fi siyaqi dzikri du'a Nabi Yusuf alaihi salam, ayyasrifa anhu kaidan niswah. Ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang doa Nabi Yusuf alaihissalam agar dihindarkan dari godaan wanita, maka Allah mengatakan fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Allah kabulkan doanya dan Allah palingkan tipu daya wanita-wanita yang menggoda Yusuf. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Nabi Yusuf alaihissalam berdoa agar diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla dengan di penjara. Kata beliau, penjara lebih aku sukai dibandingkan tipu daya mereka. Dan Allah kabulkan doa tersebut, terhindar dari tipu daya para wanita. Wa amara subhanahu bil isti'adzati min nazghi syaitan. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar isti'adzah, minta perlindungan dari gangguan syaitan. Mudzakiran ibadahu bi annahu jalla wa ala sami'un alaihi. Mengingatkan kepada hambanya bahwa Allah Azza wa Jalla maha luhur dan dia maha mengetahui lagi maha mendengar. Faqala ta'ala, Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jika setan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Ikhwaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah, jangan lelah untuk minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa kita cukup dengan Allah Azza wa Jalla. Alias, wis tidak usah minta, malu di hadapan Allah, enggak. Justru kita menjadi hamba yang malu kalau tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka sekali diminta. Kalau seandainya dikatakan dalam sebuah syair, bahwasanya kalau seandainya orang atau manusia biasa, kalau kita sering ngetuk pintu rumah mereka diketuk setiap hari, minta roti, minta ini, minta itu, maka mereka akan marah, mereka akan berperang. Tapi Allah Azza wa Jalla semakin diketuk, maka pintu rahmatnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang beriman kepada Allah, semakin beriman kepada Allah,
Ya, kalau dia banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu. Justru kita menjadi hamba yang malu kalau tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya aku teramat malu kata Allah Azza wa Jalla. Seandainya ada seorang hamba yang dia mengangkat kedua tangannya meminta satu permintaan lalu kemudian dia turunkan tangannya dan aku tidak mengabulkan permintaannya. Jadi sekali lagi khas kalian azani Allah wa iyyakum. Nah, di antara bentuk iman kita sebagai seorang hamba terhadap nama Allah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, ya kita sering meminta kepada Allah. Terus kita meyakini Allah mendengar perbuatan kita atau mendengar ucapan kita sehingga kita berhati-hati dengan lisan kita dan lain sebagainya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan berkaitan monggo dipersilahkan. Barakallahu fiikum. Baik, ikhwas sekalian, alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tafadhal. Adakah keutamaan menghafal nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Baik, di pertemuan pertemuan pertama kita menyebutkan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa yang menjaga nama-nama Allah Azza wa Jalla dakhalul jannah. Liman hafidha. Jadi barang siapa yang tis'an wa tis'ina isman dakhalul jannah. Barang siapa yang menjaga atau man ahsana tis'an wa tis'ina isman dakhalul jannah. Barang siapa yang menjaga 99 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Para ulama di antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa yang dimaksud menjaga di sini bukan sekedar menghafalnya, bukan sekedar menghafalnya, tapi menghafal didampingi dengan mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi para ulama tidak memanai ini sebagai sekedar menghafal semata. Menghafal lalu kemudian melafalkan dalam hafalannya tidak. Tapi menghafalkan kemudian menghafalkan konsekuensinya. Lalu mengimani dan juga mengamalkan konsekuensinya. Nah, barang siapa yang menghafalkan, mengamalkan konsekuensinya, lalu kemudian mempelajarinya dan lain sebagainya, maka ada kalau jannah dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Allah taala. Baik, jika tidak ada lagi maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.